Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Shalom, dan kiranya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini saya sharing dengan Anda mengenai satu tema penting yang berjudul apostasi kekristenan. Ya, apostasi kekristenan atau apostaste, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya murtad, ya, kemurtadan. Apostasi adalah kemurtadan. Apostes itu artinya murtad, dan ini yang terjadi bisa saja terjadi dengan orang-orang Kristen yang tidak setia. Karena itu bagian Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini saya sharing pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita nanti akan membaca dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Dan ini masih menjadi satu rangkaian dari pemahaman kita bersama tentang kitab Galatia. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan murtad atau apostate, ya? Apostes itu apa? Kemurtadan. Apostasi itu apa? Itu adalah berbalik dari Tuhan. Jadi tadinya orang itu tidak percaya kepada Tuhan, kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi orang Kristen. Namun karena keadaan, kondisi di lingkungan, dia kembali kepada ajaran, pemahaman, dan imannya yang lama. Jadi dia tidak setia mengikuti Tuhan. Dan orang-orang itu disebut dengan proses itu yang disebut dengan kemurtadan atau apostasi, ya, apostasi itu yang disebut dengan apostasi kekristenan. Ada istilah lain, Bapak, Ibu, Saudaraku, bagi hal ini yang disebut dengan backsliding. Backsliding itu artinya tergelincir kembali atau kembali melakukan perbuatan lama yang tercela. Jadi tadinya dia tidak baik, dia tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian dia menjadi orang percaya kepada Kristus, lalu kemudian menjadi Kristen. Namun pada satu saat dia berbalik dari orang Kristen menjadi orang bukan Kristen, yang tadi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus menjadi tidak percaya kepada Kristus, ya. Itu yang disebut dengan backsliding. Jadi ada dua istilah yang ingin saya pakai pada kesempatan ini yang menunjukkan tentang kemurtadan itu, yaitu mereka yang berbalik dari Tuhan untuk percaya kepada iman dan pengajaran lama yang dia anut, dan itu yang disebut dengan apostasi, ya. Sementara backsliding itu artinya balik lagi kepada kebiasaan lama, melakukan hal-hal yang salah, yang sudah ditinggalkan, tapi pada saat tertentu, pada suatu saat dia kembali lagi melakukan hal yang salah tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apostasi di dalam orang Kristen itu bisa terjadi karena dia dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang ada di sekitar, dan itu bisa merupakan satu hal yang dibawa kesadarannya. Artinya dia memahami betul, tapi juga tanpa dia sadari. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita memahami secara betul apa yang terjadi dengan kita terbawa oleh ajaran-ajaran yang sesat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apostasi sebetulnya menunjukkan kekristenan yang belum kokoh, ya. Jadi kekristenan yang tidak kokoh, tetapi juga menunjukkan keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan, sudah percaya tapi masih ragu. Kemudian juga menunjukkan ketidaktahuan. Ya, nanti kita akan lihat di kitab surat Galatia ini, ya, pasal 3 ayat 1 sampai 5, ketidaktahuan itu yang disebut dengan kedunguan atau kebodohan, ya. Paulus menyampaikan kepada orang-orang Galatia ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi itu karena kebodohan atau ketidaktahuan itu maka bisa terjadi kemurtadan, ya, atau apostasi tadi. Bisa juga terjadi karena tantangan dari lingkungan, ya, challenges yang besar dari lingkungan luar gereja. Bahkan juga bisa terjadi karena hal-hal yang terjadi dalam gereja, ya, yang membuat sampai orang itu atau seseorang, dia yang tadinya percaya, sungguh-sungguh beriman, tapi kemudian dia lari dari imannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan melihat itu dari Galatia, perikop yang akan kita baca, ayat
perikop firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 5 yang demikian bunyinya. Dibenarkan, judul perikopnya dibenarkan oleh karena iman. Ini seluruhnya ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Tapi pada kesempatan ini kita hanya melihat dari ayat 1 sampai 5. Kita akan menyoroti hanya ayat 1 sampai ayat 5. Demikian bunyinya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberita Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat ataukah karena kamu percaya kepada pemberita Injil? Bapak Ibu, perikop ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan begitu banyak, hampir setiap kalimat diakhiri dengan tanda tanya, pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bagaimana Paulus begitu heran, ya, tidak bisa pahami begitu cepat orang-orang Galatia ini mereka dipengaruhi dan kemudian mereka goncang iman mereka dan terjadilah apa yang disebut dengan apostasi tadi. Nah, dari ayat-ayat ini yang pertama kita bisa melihat bahwa apostasi itu terjadi karena kebodohan, ya, kebodohan. Itu secara eksplisit disampaikan oleh Rasul Paulus, dia katakan di dalam ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi ini bukan hanya 1-2 orang, ya, tapi ini banyak atau berjemaah. Orang-orang Galatia begitu banyak sehingga dia mengatakan hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kemudian di dalam ayat 3 dikatakan demikian, adakah kamu sebodoh itu? Jadi saudara-saudara sekalian, Paulus menggunakan kalimat yang cukup keras ini, ya, menunjukkan bagaimana dia tidak bisa menerima orang-orang Galatia yang begitu cepat beralih dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan heresy. Heresy itu artinya ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Nah, mereka telah percaya kepada Kristus. Kemudian karena kehidupan iman percaya mereka itu eksplisit disampaikan Paulus di dalam ayat 2, ya, bahwa mereka telah menerima roh karena karena percaya kepada pemberita Injil. Mereka telah menerima roh karena percaya kepada pemberitaan Injil, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi mereka telah menerima Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian karena mereka hidup sebagai orang percaya, di dalam ayat 5 dikatakan bahwa mereka diberkati dengan melimpah. Ya, saya akan baca ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Jadi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Mereka mengalami banyak mujizat, ya, karena Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah jemaat-jemaat Galatia ini. Kemudian dengan demikian memang mereka diberkati, ya, karena anugerah Injil mereka diberkati, dilimpahi berkat dan kemudian mengalami banyak mujizat. Tetapi di ayat 3 dikatakan bahwa mereka begitu cepat berbalik. Mereka berbalik dan akhirnya mereka mengandalkan yang Paulus sebutkan dengan kedagingan mereka. Nah, kedagingan ini artinya hidup lama mereka. Dan mereka kembali ke dalam kehidupan lama mereka, ya, kehidupan mereka yang lama, terjadilah tadi kemurtadan tadi, dan kemudian tadinya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian yang terjadi yaitu mereka masih mengandalkan kedagingan untuk mencapai keselamatan. Dalam kasus kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu hukum Taurat, bahwa mereka bergantung pada perbuatan baik dan moralitas supaya mereka menjadi selamat. Percaya atau mengakui bahwa keselamatan karena Kristus mereka tinggalkan, dan mereka percaya dan mengakui bahwa keselamatan itu dicapai melalui moralitas
dan perbuatan baik. Bapak Ibu, kalau Anda membaca Alkitab Perjanjian Lama, terutama kitab Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, Anda akan melihat di sana bahwa apa yang disebut dengan kemurtadan atau apostasi itu banyak terjadi di antara orang Israel, terutama raja-raja Israel ya. Raja-raja Israel banyak yang mengalami hal ini. Mereka yang hidupnya itu mengikuti Tuhan tapi kemudian meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka membangun berhala-berhala, tiang-tiang persembahan kepada dewa-dewa yang mereka lakukan. Dan itu sebagian besar raja yang ada di Israel Utara atau di Samaria melakukan itu. Tidak terbilang juga raja-raja yang berada di Israel Selatan atau di Yehuda. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jadi apostasi ini memang berkembang ya, memang sudah ada sejak dulu, dan pada saat zaman Paulus itu apostasi terjadi di kalangan gereja-gereja yang baru, yaitu Galatia sebagai contoh, di mana mereka yang tadinya percaya menjadi tidak percaya dan meninggalkan Tuhan karena dipengaruhi oleh heresi atau ajaran-ajaran sesat yang berkembang di sekitar jemaat-jemaat itu. Saudara sekalian, tadi saya sebutkan ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa apostasi itu bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar. Jadi bisa saja tidak sadar orang telah masuk ke dalam koridor ajaran yang jauh meninggalkan Tuhan, atau dia sadar tapi dia sengaja itu merupakan pilihannya ya, pilihan untuk dia tidak mau mengikuti Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan. Itu bisa terjadi karena kurang semangat dan hilang hasrat untuk mengikuti Tuhan Yesus ya. Kurang semangat ini artinya dia tidak sungguh-sungguh ya, seseorang tidak melakukan tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, dan itu terjadi karena dia tidak sungguh-sungguh beribadah, dia tidak berdoa, dia tidak beribadah, dia tidak membaca Alkitab, sehingga akhirnya menjadi murtad, menjadi jauh dari Tuhan, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat dan jauh dari Tuhan. Ini juga bisa terjadi karena pengalaman buruk atau pengalaman negatif yang bahkan terjadi di antara orang-orang yang mengaku beragama Kristen sendiri ya. Jadi di antara komunitas gereja, karena pengalaman buruk dengan perlakuan-perlakuan yang ada, kebijakan-kebijakan yang terjadi di kalangan gereja atau persekutuan, maka itu bisa terjadi. Orang melarikan diri, apostasi, dia melarikan diri dan dia tidak mau mengikuti Tuhan. Atau karena yang di dalam kasus kita baca di Galatia ini, karena ajaran lain. Ajaran lain yang terus mengganggu dan menyerang orang-orang percaya, yang membuat mereka lari dari iman yang genuine, iman yang sungguh-sungguh, iman yang asli kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi iman yang tergoyahkan dan lari dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari uraian ini, hal pertama yang bisa kita pelajari sebagai implikasi teologia bagi kehidupan kita, yaitu pertama, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita harus sadar dan jangan bodoh ya, karena ungkapan hai orang-orang Galatia yang bodoh ini ya, begitu bodohnya kamu ini, disampaikan untuk menggambarkan keputusan yang diambil oleh orang Galatia. Oleh karena itu menjadi pelajaran kepada kita, jangan sampai atribut sebagai orang yang bodoh itu jatuh kepada kita ya. Karena itu kita jangan bodoh. Kita jangan bodoh dengan dipengaruhi, tetapi kita harus betul-betul bergantung pada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada iman kita. Anda harus percaya kepada iman Anda, dan kemudian Anda harus tingkatkan semangat dan hasrat untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, berdoa, belajar Alkitab, ya, memahami Alkitab. Hasrat itu dan keinginan itu harus ada pada kita semua, supaya kita tidak tergoyahkan oleh apa yang disebut dengan ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi murtad atau lari dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Anda mempunyai tanggung jawab untuk memproteksi dirimu dengan selalu bergantung pada Tuhan Yesus Kristus melalui tadi saya sebutkan ibadah dan doa dan pembacaan Alkitab. Karena apabila itulah cara kita untuk menjaga kehidupan kita, kehidupan iman kita, yaitu kita kalau selalu bergantung pada Tuhan dalam doa, dalam ajaran, dalam ibadah, dan di dalam pemahaman tentang firman Tuhan. Membaca Alkitab dan
memahami firman Tuhan. Jangan sampai karena kebodohan kita, ya karena kita sendiri, maka yang terjadi dengan kita adalah pemurtadan atau kita lari meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari sini yaitu apostasi terjadi karena jemaat yang terpesona pada ajaran lain. Jemaat yang terpesona pada ajaran lain. Atau ajaran lain yang mempesonakan. Yang mempesona jemaat sehingga jemaat atau orang Kristen terpengaruh dan kemudian tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, penjelasan tentang hal ini Anda bisa lihat di ayat 1 ya. Galatia pasal 3 ayat 1 dikatakan begini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Jadi Paulus menyampaikan bahwa orang-orang ini bodoh, tetapi kemudian itu terjadi juga karena mereka terpesona. Mereka dipesonakan oleh orang lain, ya, sehingga Paulus berkata, siapa yang telah mempesonakan kamu? Tentu saja yang mempesonakan mereka ini adalah ajaran lain, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah yang sesungguhnya, dengan Injil keselamatan yang sesungguhnya itu, sehingga mereka terpesona. Saudara sekalian, di ayat 1 juga dikatakan begini, bahwa mereka ini lupa tentang ajaran Kristen, kemudian mereka meninggalkan itu. Padahal ajaran Kristen itu, ajaran Kristus telah dijelaskan dengan gamblang, telah dijelaskan kepada mereka, mereka memahami itu sampai mereka menerima. Ya, ayat 1 mengatakan begini, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Rasul Paulus telah menjelaskan itu dengan gamblang, dengan terang kepada mereka, sampai mereka menerima. Tetapi kemudian ada ajaran lain yang mempesona mereka, memberikan pesona yang lain kepada mereka, begitu mempengaruhi mereka, masuk ke dalam pikiran dan hati mereka dan mempengaruhi mereka. Dan mereka melihat itu lebih menarik. Mereka melihat itu sebagai hal yang lebih baik dari sisi dan pandangan mereka, atau hal yang lebih menarik. Bapak Ibu, kata pesona itu artinya sesuatu yang lebih menarik, ya. Jadi karena ajaran lain itu ditampilkan dengan cara yang lebih menarik, yang membuat mereka terpana, dan pada akhirnya mereka mengambil sikap untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pesona ajaran lain ya bisa digambarkan dengan orang yang mungkin terperangkap di dalam narkoba, ya. Belum lama ini ada berita bagaimana orang yang ternama atau terkenal, tapi berkali-kali, sudah beberapa kali mengalami kasus narkoba. Dia sudah kena narkoba, kemudian bertobat, tidak gunakan lagi, tapi kena lagi. Itu karena terpesona, tergerak, ya, dipengaruhi oleh tadi yang disebut dengan nafsa, ya, narkoba itu mempengaruhi sehingga dia tidak bisa meninggalkan itu. Ya, ini merupakan contoh dari kemurtadan yang terjadi berulang-ulang, atau yang disebut dengan backsliding yang terjadi berulang-ulang. Sudah mengaku salah, sudah menyesal, kemudian bertobat, tapi balik lagi gunakan obat-obatan. Kemudian penjara, kemudian keluar, kemudian sudah hidup sebagai orang yang baik, tapi kemudian kena lagi, ya. Jadi itu yang disebut dengan terpesona, ya, karena sesuatu yang mempesonakan dia, yaitu dalam kasus ini gambaran yang saya lukiskan ini adalah narkoba misalnya, sehingga dia kembali lagi. Jadi orang yang jatuh berulang-ulang, murtad berulang-ulang karena ajaran yang mempesona. Ajaran yang mempesona yang membuat dia meninggalkan ajaran yang sebenarnya, atau sifat hidup yang sebenarnya yang seharusnya ditinggalkan karena terpesona dengan ajaran-ajaran lain. Saudara-saudara sekalian, ada ahli, ada seorang teologi yang mengatakan bahwa yang dialami oleh Rasul Petrus, ya, Simon Petrus itu, yaitu apa yang disebut dengan temporary backsliding, ya. Temporary backsliding itu ketika Petrus dicobai 3 kali, ya, kemudian dia mengaku bahwa dia tidak mengenal Yesus, tapi itu hanya temporary. Temporary artinya terjadi seketika, tapi dia sadar, dia mengaku, dia menangis,
dia mengaku dan dia menjadi sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Jadi backsliding ini atau tergelincir ya, tergelincir itu lebih ringan dibandingkan dengan apostasi. Apostasi itu murtad itu lebih berat. Tapi kalau tergelincir lalu kemudian balik lagi, itu yang terjadi. Disebutkan dengan temporary backsliding. Tergelincir lalu kembali kepada Tuhan. Nah, dua-dua ini jangan terjadi dengan kita sebagai orang percaya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa hal yang kedua ini, yang pertama tadi kebodohan, yang kedua ini yaitu apostasi atau backsliding itu terjadi, tergelincir itu terjadi karena terpesona oleh ajaran-ajaran lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini? Apa ini artinya bagi kita ya? Implikasi iman atau rohani bagi kita yaitu hendaklah kita masing-masing ya sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, kita harus hati-hati dengan ajaran yang ada di sekitar kita. Ajaran-ajaran palsu sebetulnya, ajaran-ajaran yang seolah-olah itu benar tapi salah, yang mempesonakan kita sehingga kita distorsi, kita lari dari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian kita percaya kepada ajaran-ajaran itu dan pada akhirnya membuat kita tadi ya backsliding atau apostate itu ya. Kita lari dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus memperhatikan ajaran-ajaran yang benar, yang hakiki, yang benar, dan kita tidak boleh apabila Anda sebagai seorang hamba Tuhan, Anda seorang pelayan, Anda harus hati-hati jangan sampai Anda memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan apapun. Karena biasanya itu dilakukan dan itu kadang-kadang lebih menarik ya, mempesonakan jemaat, kita mempesonakan jemaat dan pada akhirnya jemaat percaya bahwa itu ajaran yang sebenarnya sehingga lari dari iman yang hakiki, iman yang sebenarnya. Nah, kita harus jaga ini sebagai pelayan, kita jaga ini. Jangan dengan kata-kata kita atau dengan perkataan kita, dengan kalimat-kalimat yang kita gunakan, dengan cerita-cerita yang kita rancangan, kita skenariokan, dengan cerita-cerita yang kita lakukan, tetapi sesungguhnya itu bukan firman Tuhan. Ya, jadi kita sangat hati-hati jangan terjadi di Galatia ya, orang menggunakan kesempatan dalam persekutuan untuk menampilkan atau membawa ajaran-ajaran yang salah. Nah, ini tidak boleh terjadi, dan apabila Anda sebagai pelayan atau orang yang bertanggung jawab untuk mengembalakan jemaat, maka kita harus memperhatikan ini. Nah, Bapak Ibu, kepada kita semua sebagai jemaat, sebagai orang awam, kita pun harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang bukan ajarannya yang mempesona kita ya, tapi orang lain yang mempesonakan kita. Saya ingin sampaikan ini bahwa ajaran bisa secara langsung mempengaruhi kita ya, tapi juga orang-orang bisa secara tidak langsung. Kita pertama terpesona pada orang, lalu kemudian pada akhirnya kepada ajarannya. Saya beri contoh kepada Anda. Mungkin terutama dalam hubungan muda-mudi, di dalam mencari pasangan, mungkin karena pasangan atau Anda melihat orang lain yang lebih tampan, lebih cantik, dan kemudian Anda terpesona, lalu kemudian Anda mengorbankan iman Anda untuk mengikuti orang itu. Dan pada akhirnya Anda meninggalkan Kristus. Nah, ini juga adalah bagian dari apostasi yang terjadi karena kita terpesona dengan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi firman Tuhan hari ini menjelaskan sangat gamblang kepada kita, yaitu bahwa jangan terpesona dengan ajaran lain. Dan karena itu sebagai pelayan-pelayan, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kita harus memperhatikan hal ini. Dan sebagai jemaat, kita juga harus memperhatikan hal ini. Caranya kembali, gak boleh bodoh, kita harus sadar siapakah kita adalah orang yang harus terus belajar. Sehingga kita belajar memahami firman Tuhan, dengan demikian kita akan menjadi kuat, menjadi kokoh, dan sehingga tidak terguncang oleh ajaran-ajaran yang bisa membuat kita lari dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai take away, pertama saya ingin sampaikan bahwa apostasi atau kemurtadan itu jangan terjadi dengan Anda. Gak boleh terjadi. Marilah kita setia mengikuti Tuhan, karena apapun yang terjadi, ya kondisi apapun, lingkungan apapun, itu jangan sampai membuat iman kita goyah. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Karena itu apa caranya? Caranya tidak ada yang lain selain kita tetap ada dalam persekutuan, kita tetap ada dalam persekutuan secara kelompok maupun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan.
bersandar pada Tuhan, dan yang paling penting berdoa dan membaca Alkitab, ya, beribadah. Itu adalah cara supaya kita tidak terjadi kemurtadan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena begitu mahal pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan Anda, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai kurban bagi penyelamatan Anda. Oleh karena itu, biaya yang mahal yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus itu, kita harus betul-betul memiliki sifat yang accountable, bertanggung jawab untuk mempertahankan itu. Karena sudah diberikan keselamatan itu, marilah kita pegang itu dengan sungguh-sungguh, dengan beribadah dan setia kepada Tuhan dan tidak tergoda oleh ajaran-ajaran lain yang tadi saya sampaikan. Bisa saja muncul di tengah-tengah kita, ya, bisa saja muncul di kalangan kita, kalangan persekutuan, dan mempengaruhi kita dan membuat kita lari dari Tuhan. The only way, satu-satunya cara untuk kita tetap setia pada Tuhan, yaitu sebagai individu kita tetap rajin bersekutu, membaca firman Tuhan, berdoa, dan sebagai kelompok, sebagai gereja, sebagai persekutuan, kita tetap berada di dalam persekutuan. Demikianlah firman Tuhan. Apostasi kekristenan, orang Kristen yang lari dari Tuhan, itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Anda sebagai pribadi dan kehidupan kita semua sebagai persekutuan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.